Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bertemu dalam Renungan Malam edisi 8 Februari 2025. Dan saya mengharapkan bahwa Bapak Ibu dalam keadaan yang tetap sukacita. Mari kita arahkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Bagian firman Tuhan ini akan saya baca satu ayat saja dan silakan Bapak Ibu membaca secara keseluruhan. Saya baca di ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri tema pertobatan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Pertobatan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu bahwa keberadaan bangsa Israel di negeri Kanaan adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mereka tinggal di sana dan Allah membiarkan orang-orang asli Kanaan untuk tetap hidup. Dan firman Tuhan mengatakan maksud Allah supaya orang-orang Israel mengingat akan kedahsyatan Allah, kehebatan Allah, bahwa Allah lah yang sesungguhnya telah membawa mereka ke negeri itu. Dan Bapak Ibu, pada ayat yang ke-7 ini dikatakan bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kejahatan yang paling dibenci oleh Allah adalah ketika seseorang yang dikasihinya berpaling kepada dewa atau ilah lain. Dan dengan jelas dikatakan mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa orang-orang Israel ini berada di dalam keadaan meninggalkan Allah, dan yang disembah oleh mereka adalah Baal dan para Asitoret, di mana orang-orang Kanaan percaya bahwa Baal adalah dewa yang paling berkuasa dan Asitoret atau Asyera adalah dewi kesuburan mereka. Para penyembahnya percaya bahwa dia akan memberi mereka banyak anak dan panen yang berlimpah dan hewan ternak yang terus berkembang biak. Nah, dari pernyataan ini kita bisa melihat bagaimana orang Israel sedemikian tertariknya akan pengaruh dari orang-orang Kanaan. Mereka mengikuti cara hidup mereka yang menyembah para Baal dan Asyera. Bapak Ibu, tentu hal ini membuat murka Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan Allah tidak mau orang yang dikasihinya berpaling darinya. Dan hanya ada satu yang harus disembah, yaitu Allah, bukan ilah-ilah atau dewa-dewa lain. Dan karena Allah murka, maka dikatakan di ayat yang ke-8, ia menjual mereka kepada Kushan Rishyataim. Nah, ini menginformasikan pada kita bahwa Kushan Rishyataim adalah seorang Syria yang dikenal sebagai negeri orang Aram. Jadi Kushan Rishyataim berada di bagian utara yang dikenal dengan negeri Aram. Nah,
Tuhan menyerahkan orang Israel kepada Kushan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia. Dan tentu ketika mereka diserahkan, maka cukup lama orang Israel berada dalam jajahan orang ini, yaitu orang Aram ini. Dikatakan 8 tahun lamanya orang Israel takluk kepada Kushan Rishathaim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan kedisiplinan untuk mengajar orang yang dikasihinya. Allah tidak membiarkan perbuatan-perbuatan yang tercela berlaku di hadapannya. Dan karena itulah Allah menginginkan agar kembali orang yang dikasihinya, umat yang dipilihnya, melihat bagaimana perbedaan ketika mereka tidak bersama dengan Allah. Dan karena itulah setiap orang yang meninggalkan Allah akan menerima akibat, dan tidak main-main. Cukup lama bangsa ini berada dalam kuasa bangsa lain. Dan itulah yang membuat mereka kembali berseru kepada Allah. Betapa Tuhan merindukan anak-anaknya kembali padanya. Betapa Tuhan merindukan yang dikasihinya kembali datang padanya. Dan karena itulah Roh Tuhan menghinggapi Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Dan karena itu dikatakan Tuhan menolong dia bersama orang Israel untuk maju berperang. Pada waktu itu dikatakan bahwa Kushan Rishathaim, Raja Aram itu diserahkan oleh Tuhan ke tangan mereka. Itu artinya kemenangan di pihak orang-orang yang mengandalkan Allah. Bapak Ibu, di sini kembali kita melihat dalam ayat ke-11, maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ada sedikit penjelasan mengenai angka 40 tahun ini, bahwa sebenarnya 40 tahun ini adalah angka di mana bangsa Israel berada di dalam keadaan yang lama aman, karena mereka kembali setia menyembah Allah. Jadi untuk relevansi bagi kita mengenai firman Tuhan hari ini, tetaplah setia menyembah Allah. Jadikanlah Allah satu-satunya sebagai penguasa dalam kehidupan kita, yang boleh memberkati hidup kita, yang boleh membawa kita kepada keberadaan yang aman sentosa. Bersama Allah kita percaya segala sesuatu boleh berjalan dengan sangat baik. Karena itu tetaplah beriman. Andalkan Tuhan dalam setiap hal yang boleh kita alami. Apakah kita dalam keadaan lemah, kuat, sakit, sehat, sukacita, atau sedang berduka, apapun itu, mari tetap bersama Allah. Mari tetap memberikan hati kita hanya pada Allah saja. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus, Allah yang senantiasa mengasihi kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau, yang mempercayakan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Diberkatilah seluruh umat-Mu yang boleh percaya padamu Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Dan sungguh Allah tidak pernah mengecewakan. Terima kasih, berkatilah kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh percaya apa yang terbaik telah Tuhan sediakan. Dan dalam iman yang teguh, kami menantikan Tuhan di dalam hal-hal yang sungguh ajaib dan luar biasa. Sadarkanlah kami bahwa di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini. Biarlah kami hidup senantiasa memuliakan Engkau. Jauhkanlah dari kami hati yang mendua. Biarlah kami senantiasa menunjukkan hati kami hanya padamu.
Di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.